Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya Bu, silakan Ibu, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, kemarin di Sangatta Utara itu ada vaksin corona yang dibatasi umur 60 tahun ke atas. Sehingga banyak yang tidak datang. Di sini masa penduduknya kebanyakan itu masa-masa produktif ya. Mungkin di bawah 60. Sehingga banyak yang di bawah 60 itu akan datang. Tapi takut apakah vaksin itu obatnya itu untuk 60 tahun ke atas atau memang sama vaksin itu di obatnya itu rata vaksinnya, jenis vaksinnya itu. Mohon penjelasan Pak Dokter, apakah jenis vaksin itu hanya vaksin saja atau memang dibatasi umur? Oh, ini vaksin untuk 60 ke atas, ini 18 balita atau 8 sampai umur 18 begitu. Terima kasih, minta penjelasannya. Ya, saya jawab langsung aja ya, Bu ya. Jadi memang karena masih keterbatasan suplai mungkin ya, pelaksanaan vaksin itu dilakukan secara bertahap. Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang telah mendapat layanan vaksin itu gelombang pertama para nakes ya, dokter, perawat, bidan, dan semua petugas yang ada di pelayanan kesehatan ya di rumah sakit itu mendapat skala prioritas ya, karena jumlah vaksin ini masih terbatas. Yang berikutnya adalah gelombang berikutnya adalah mereka-mereka yang berada di layanan publik ya, seperti guru ya, Bu Maya mungkin sudah menjalani vaksin ya. Dan yang berikutnya adalah kelompok rentan. Kelompok rentan dalam hal ini adalah para manula ya, mereka-mereka yang berusia yang seperti Ibu sampaikan tadi, 60 tahun. Dari segi obat tentunya tidak ada perbedaan. Itu bukan obat berdasarkan klasifikasi umur ya. Bukan berarti di bawah umur 60 tahun obatnya lain, di atas 60 tahun lain. Memang ada beberapa merek dan jenis vaksin ya. Jadi ada beberapa negara yang memproduksi vaksin, tapi konten dan secara farmakologis ya, tujuan dari vaksin tersebut targetnya sama ya, untuk meningkatkan memancing antibodi yang khusus di dalam tubuh kita. Jadi kalau untuk anak-anak belum ada vaksinnya Bu ya. Jadi vaksin itu dikatakan dimulai di umur di atas 18 tahun ya. Dan sekarang masalahnya itu total vaksin yang baru bisa diberikan ke seluruh populasi itu baru mencapai 3,7%. Jadi masih kecil banget. Supaya vaksin ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang diharapkan, yaitu terbentuknya komunitas kelompok atau herd immunity ya, itu diharapkan cakupannya itu bisa mengcover sampai 80%. Jadi masih jauh dan mungkin masih lama ya. Ya kita berharap ada proses akselerasi percepatan ya untuk bisa mengcover dan mempersingkat proses vaksinasi bagi seluruh warga ya, sehingga perlindungan ini menjadi lebih menyeluruh dan secepatnya bisa tercipta satu kondisi yang disebut herd immunity ya. Mungkin begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih dokter. Ya. Baik dokter, saya izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit pemaparan materi yang... Maaf, Bu Dwi ada pertanyaan satu di kolom chat, mungkin bisa dibaca. Dari Samarinda, dari Bu Rahmatia dari Samarinda. Oh Bu. Oh iya, sebentar ya, saya cek dulu. Bu Rahmatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia dari Samarinda. Terima kasih dokter, luar biasa menambah wawasan. Yang mau saya tanyakan, ibu saya pernah terkena virus corona, apakah bisa ikut vaksin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari Ibu Rahmatia dari Samarinda, dokter. Silahkan untuk dijelaskan. Oh iya. Sepertinya ini Bu Rahmatia pertanyaan Kak Tia ya. punya Bu Asih tadi ya. Iya, Bu Rahmatia ini Kak Tia ya. Ya ini sebetulnya pertanyaan sama ya dengan pertanyaan Bu Kurniasi tadi ya. Apakah seseorang yang sembuh dari corona itu boleh diperkenankan ikut vaksin? Jawabannya boleh ya. Tapi dia harus menunggu 3 bulan ya. Kesempatan itu untuk
kesempatan untuk memperoleh vaksin Vaksin. COVID ya. Harus menunggu aja. Boleh. Iya. Jadi jawabannya boleh, tetapi ada batas waktunya begitu ya dokter? Ya, begitu aturannya. Ya. Baik Dok, dokter. Dok, sekali Ya, lagi ada dong. lagi. Yuk. Sekali lagi. Sangat Saya. menarik, dokter. Masih banyak lagi yang bertanya, silakan. Terima kasih, Pak Dokter. Kalau apa namanya, yang saya tahu itu vaksin itu kan ada yang Sinovac dan Astra ya. Nah, yang selentingan saya dengar katanya yang Astra ini ada kandungan gelatin babinya. Mohon konfirmasinya, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang dalam proses pembuatan vaksin yang produk AstraZeneca itu ada bersinggungan dengan zat yang namanya tripsin yang diambil dari babi. Tapi kemudian dalam proses pengolahannya, ini menurut para ahli vaksin ya, saya cuma mengutip kembali saja. Dalam proses pembuatannya itu produk itu dicuci sampai miliaran kali katanya, dicuci sampai miliaran kali sehingga pada outcome akhirnya itu tentunya mungkin sudah nggak ada lagi unsur babinya. Iya. Dan MUI sendiri, sepengetahuan saya, MUI sendiri, kalaupun itu memang ada babinya, ya sudah mengeluarkan fatwa diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut dengan alasan kegawat daruratan. Dalam arti suplai dari penyediaan vaksin ini, ya vaksin itu bukan hanya 2 tuh, ada beberapa negara sih ya memproduksi yang bisa membuat vaksinnya. Sinovac itu yang gelombang pertama ya, yang buat nakes yang datang dari Cina ya. AstraZeneca ini dari Inggris ya, buatan Inggris ya. Itu karena keterbatasan jumlah menyebabkan diperkenankan dengan alasan kegawat daruratan ya, kegawat daruratan. Nanti Ibu mungkin bisa cari ya di Google ya bagaimana formula keputusan dari fatwa MUI terhadap vaksin tersebut ya. Jadi kalaupun itu ada babinya diperbolehkan atas alasan kedaruratan ya. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Dokter ada. Ya dokter, ini masih ada pertanyaan satu lagi dari chat yang mana pertanyaannya adalah mohon maaf dokter, saya mau bertanya, orang yang pernah terkonfirmasi positif COVID apakah boleh untuk mendonorkan darahnya, tapi belum vaksin? Ya, tambah satu lagi. Dokter, pertanyaannya tambah satu pertanyaan. Iya, Halo. saya ulang. Mohon maaf Pak Dokter, saya mau bertanya, orang yang pernah terkonfirmasi positif COVID, bolehkah mendonorkan darahnya, tapi belum divaksin? Dinyatakan positif pada bulan Januari lalu dan sudah sembuh. Itu pertanyaannya dokter, silakan dijawab. Ya kalau ditanya bolehkah mendonorkan darahnya ya boleh ya. Nanti yang mengatakan tidak boleh itu petugas dari PMI ya yang melakukan screening terhadap kelayakan apakah darahnya itu aman untuk didonasi kepada pihak yang lain. Bahkan bagi para penyintas COVID ya, itu ada dikenal istilah terapi plasma ya, plasma konvalesen ya. Karena bagi mereka-mereka yang sembuh terhadap COVID-19, itu tubuhnya itu mengandung antibodi. Jadi darahnya itu dipisahkan komponen padatnya, komponen cairnya ini dipakai buat sebagian dari tata laksana terapi bagi penderita coronavirus yang berat ya. Jadi ada nanti istilah terapi plasma konvalesen. Itu justru didapat dari mereka-mereka yang sembuh dari corona ya, para penyintas COVID. Maka sebetulnya sebaiknya ini para penyintas COVID ini terdata dan apabila diperlukan bantuannya ya untuk mencari donasi plasma ya, plasma itu bagian dari darah ya, sehingga mudah diakses ya. Seperti sebagian dari sekarang ini sebagai catatan mungkin ya, catatan samping ya, mumpung saya ingat ya. Di masa pandemi itu kadang-kadang stok darah itu terbatas ya. Saya tidak tahu kenapa faktornya. Mungkin karena keengganan atau kekhawatiran dari sebagian kita untuk mendatangi senter-senter kesehatan, rumah sakit, ya karena berkaitan dengan pandemi ya.
Sehingga kadang-kadang untuk mencari darah tambahan untuk kebutuhan operasi atau terapi ya di ruangan itu agak lebih sulit ya di masa pandemi dibanding sekarang. Jawabnya tentu boleh mendonorkan darahnya. Nanti dinilai di tempat PMI tersebut dinilai apakah yang bersangkutan layak atau tidak ya untuk didonorkan untuk diambil darahnya untuk kepentingan umum. Gitu ya Pak ya. Tadi, halo dokter, bisa nggak satu lagi pertanyaan? Ya. Masih ada lagi? Ya, satu singkat aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya ini saya tidak lari ke vaksin tapi larinya ke puasa. Kalau kita berbuka disunahkan untuk mengkonsumsi kurma ya, 1 atau 3 biji. Oke, yang saya tanyakan di sini apa makna daripada kurma itu? Kemudian saya lanjut yang kedua, kalau misalnya tidak ada kurma diganti dengan air teh pakai gula, apakah itu bisa disetarakan itu? Ya, terima kasih dokter. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang berbuka puasa kalau mengikuti sunnah Nabi ya dengan kurma itu ada sesuatu yang istimewa di sana. Kurma itu adalah makanan yang alami yang mengandung fruktosa ya. Jadi gula sederhana. Ketika tubuh kita dipuasakan, maka tubuh itu sangat memerlukan gula ya yang gampang diambil ya, dari tumbuh-tumbuhan. Dan itu bisa didapat dari buah alami langsung dan tubuh secara sangat efisien menyerap itu karena dalam proses starving yang cukup panjang seharian tidak mengkonsumsi sesuatu ya. Nah, apakah kurma ini bisa diganti dengan yang lain? Mengingat kita bukan wilayah atau negeri di mana tempat kurma itu hidup ya. Karena anjurannya makanlah dari, kalau anjuran di dunia kesehatan makanlah dari yang tumbuh di sekitar kita gitu ya. Tentunya kita bisa melakukan semacam tafsir kontekstual ya. Kalau orang Timur Tengah punya kurma sebagai andalan berbukanya, tentu banyak keluarga kurma di negeri kita ya, sama-sama palemnya. Misalnya apa? Kelapa. Kelapa itu kan keluarga kurma ya. Kita bisa menggantinya dengan air kelapa. Kita bisa menggantinya dengan buah-buahan lainnya, apa saja yang kandungan fruktosanya tinggi, yang kandungan glukosanya bisa langsung dimanfaatkan. Yang penting itu langsung dari alam, jadi tidak diolah. Jadi saya kurang begitu sepakat menggantinya dengan air gula. Gula itu adalah suatu jenis glukosa yang sudah mengalami proses pengolahan ya, dia tidak alami. Jadi kalau kita mau mensuit dengan sesuatu yang setara dengan kurma nilainya, maka esensinya adalah makanan itu harus alami, tidak dimasak, langsung petik dari alam, dan punya kandungan kalori yang bisa langsung dipakai ya, fruktosa yang langsung dipakai. Kita bisa menggantinya dengan air kelapa, kita bisa menggantinya dengan pepaya mungkin, kita bisa mengganti dengan buah naga ya, yang ada di sini ya, itu sangat baik sekali. Mungkin begitu ya Pak ya. Baik, sepertinya ini diskusi yang sangat luar biasa dan yang dengan materi yang luar biasa juga. Maka perlu kami sampaikan dokter bahwa ini merupakan webinar perdana melalui Zoom. Mungkin banyak kekurangan yang kita lakukan, dan di sini kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter yang sudah berkenan memberikan dan memaparkan materinya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar yang mana pada kali ini mengambil tema peranan iman dan dalam menjaga imun di masa pandemi. Mudah-mudahan untuk menjelang Ramadan ini kita bisa diberi kesehatan sebagaimana tadi dokter sudah menyampaikan materinya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf. Kami yang terima kasih Pak Dokter. Jazakallah khairan Pak Dokter. khairan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf ibu-ibu, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan Sudah bagus. ya, Bagus sudah. Alhamdulillah. Barakallah semua. Ya. Sepertinya ini Alhamdulillah, ada barakallah. lanjutannya lagi Bu Maya. Ya, Ada Bu di Dwi lanjutan. boleh silahkan. Siapapun dari majelis apapun nanti kita fasilitasi ya. Pesertanya itu ada sampai dari Samarinda, dosen Unmul ada loh Pak Amir Mahfud. Oh iya, terima kasih. Ada yang belum kami sapa-sapa tadi karena yaitu Karena tadi baru, karena masih di ya. sana ya, masih grogi Karena ya. Bu Dwi masih harus lihat layarnya yang mana yang dipin, yang mana yang di spotlight. Yang harus saya Hari harus juga ada Bu Dr. Yuwana ikut Iya, jadi Dokter. partisipan. Alhamdulillah. Ya, Yang alhamdulillah ya bertanya lancar. Yang pertanyaan terakhir tadi itu Dokter Mafruhin. Oh Dosen iya. Unmul. Oh, Darussalam. Ustadz Dosen. Amir Masruhin. Oh, iya. Pembina Ibu-ibu, pembimbing guru sepertinya sampai Bu Maya, Bu Riri, Bu Asi dan guru-guru teman-teman yang lain, sepertinya ini media yang sangat bagus untuk jalin silaturahmi walaupun kita tatap muka. Cuman layar. ini masalahnya Zoom-nya PDM ini hanya berlaku 1 bulan kemarin nyewanya itu. Nah ini terakhir tanggal berapa ya? Mungkin minggu depan selesai nih Zoom-nya. Nanti kita bicarain lagi kalau masalahnya gini Bu, kalau memang mau pakai Zoom itu kita nggak bisa kalau cuma seminggu sekali kan sayang. Jadi memang harus agak banyak intensitasnya gitu. Nah nanti nggak apa-apa nanti dijadwalkan misalkan